Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ngopi nih, ngobrol bareng Pican dan Nehru, tapi nggak ada Pican. Yo, Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Semoga di episode selanjutnya udah ada Pican dan kita denger cerita-cerita dia yang sulit kita percaya. Iya. Di Jepang nanti ada orang ini. Jangan pernah ke Jepang nih, bisa di-compare. Nah, saya belum pernah kan. Pasti dia nggak ceritain tempat yang mainstream nggak. Maksudnya dia misalnya ke Disneyland atau ke Harry Potter, dia nggak ceritain. Terus nyebrang di Shibuya ya itu ya? Shibuya Cross. Iya. Itu kayaknya tuh nggak ceritain itu udah biasa. Karena orang-orang udah pada tahu. Nah, tapi kita tanyain aja, Cing. Jadi kita jangan nanya yang dia pengen ceritain. Jadi kita tutup kesempatan dia bohong. Gimana Disneyland? Nah, gitu aja langsung. Sama nggak sama Dufan? Kita coba ya, telepon dia dulu ya. Coba kita video call dia. Berarti sekarang jam 12. Iya. Kalau sekarang kita syutingnya pagi nih. Dia lagi jalan-jalan nih, pasti megang HP. Nggak mungkin nggak. Tapi kalau luar negeri gini mah ada wifi-nya ya? Ada. Ringing. Oh, ringing nih, masuk nih. So-soan bahasa Jepang langsung lo anjing. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi di mana? Lagi di mana ini namanya? Coba ambil ini, Cing, rekam, Cing, screen. Bisa ya? Bisa direkam ya? Bisa. Lagi di apa? Ini namanya sumpit. Oh, sumpit itu ya? Itu sumpit. Kalau di Indonesia apa itu namanya? Namanya Hendra. Masa namanya Hendra? Masa nama orang? Lo nggak bisa ngarang? Ya? Udah ketahuan bohong. Ini lagi di mana nih posisi? Dia lagi di mana posisi? Lagi di Asakusa, lagi makan di restoran ramen paling terkenal, Cing. Nggak, bohong. Ramen oke, tapi paling terkenalnya bohong. Karena dia pernah masuk Japan Idol. Japan Idol 2. Waktu yang menang siapa? Rembulan. Mesen apa dah ini? Mesen apa? Ya, terkenal di sini mie. Kayak kita nggak tahu. Masa ramen yang terkenal mie. Kenapa sih? Katanya di sini paling terkenal apa? Raffi Ahmad, Cing. Ya, Raffi Ahmad ya. Sesrini ikut nggak? Lo ke tempat pemandian kucing nggak? Mandi yang bareng kucing? Mandi bareng makan kali mandi bareng kucing apa dicakar mandi bareng kucing. Baik, mandi bareng monyet. Iya, onsen. Masa mandi monyet udah di situ. Ada yang Monyet mandi sih begini mah. kagak berendam. Nah, jangan itu. Masa bener mau monyet males banget. Kagak, pas lo masuk dia pada bubar. Monyet si Kano itu di daerah monyet si itu di Monyet City agak jauh. Enggak, Langsung ada. Masa ada nama daerah Monyet City? Lo di Harry Potter kemana? Harry Potter Kemarin kita ke Harry Potter. Kita di Harry Potter kita bayar pajak dulu PPh 21. Oh, lapor pajak. Ini kita by the way kita lagi syuting ini. Oh, lagi syuting. Iya. Oh, kayak nggak tahu masa. Lu nggak tahu, gua kira lu biasanya kan belum syuting suka video-video. Nah, ini kita lagi syuting nih. On cam. Belum bisa ikutan Cing ya. Lu pulang kapan sih? Oh, saya dari mana Asakusa. Kita ke Tokyo dulu baru pulang. Berapa hari total? 12 hari total ya kita. 12 hari. Asik dong. 12 hari. Yoning. Apaan? 4. Apaan? Yoning 4. Iya 4 apaan? Yoning. Konteksnya Konteksnya apa? Konteksnya lo habis ngomong 12, tau-tau 4. Yoning. 12. Oh, Yoning. 4, dia mau tahu 4. Kenapa 6 kali 2 sih? Harus 4 kali 3. Lo tau Yoning doang ya? Yang kita tahu Yoning doang. Saya ini dong Abdel Universe sama seminggu bareng kita jalan kemana? Iya. Ayo
Camping dulu ya. Udah mau ajak camping dulu. Umroh. Umroh ayo umroh. Gua enggak dulu dah. Ya. Masa begitu? Katanya Australia deh. waktu lo promo umroh kayak umroh itu kan sekarang lo jadi nggak dulu. Kan udah pernah. Ada tiap tahun bang. Lo tiap tahun ke Tokyo juga mau lo. Ya kayak kalau ke Tokyo kayaknya agak mau dah. Umroh. Iya boleh. Umroh. Nih gue dibeliin apa nih sama Cing Abdel? Gua kasih oleh-oleh Cing ya. Apa? Dah ngelihat sekitar. Ngapain lo ngelihat sekitar? Wih, keranjang Jepang nih. Oh, botol tuh. Kerat. Ini Itu apa? Stop kontak. lampu bel. Lampu apa? Mereka kecil amat. Jadi kita lagi baru nyampe banget di Asakusa, foto. Eh. Dan sekarang kita mau makan. Udah Iya. makanan di sini. Ya udah makan dulu dah. Ya udah makannya selamat makan ya. Selamat makan ya. Ya. Ini sapi semua ya, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke lah. Salam ya buat nyonya-nyonyanya. Ya. Ya. Buya. Dah. Ya. Tuh, Cing. Dia jalan-jalan enak juga, Cing ya. Umroh tuh nggak dulu deh ya. Mungkin karena saya belum pernah kali naik Iya, iya. pesawat ke luar negeri, saya belum. Lu belum pernah? Belum. Nggak jadi waktu itu Thailand. Jadi paspor udah nggak kepake, nggak ada cap sama sekali. Sama Winggo. Baru akhirnya dia umroh. Wah, alhamdulillah banget dong kalau Iya. langsung sampai umroh mah. Sampai umroh. Cap pertamanya umroh. Dia. Kan Cing Abdel Tapi udah nggak pakai cap sekarang. apa? Pakai. Di Bolong. elektronik. Oh, di scan. Iya. udah nggak Oh iya, sekarang kan udah paspornya beda pakai. ya. Iya, udah ini. Kan kalau saya mah kan belum pernah keluar negeri gitu ya. Ah. Pengen dah insya Allah tahun depan gitu kalau ada rezekinya. Kemana yang lo pengen pertama? Jepang pengen. Ah, Jepang tuh Thailand. Tapi Jepang pengen nih ngerasain dinginnya. Singapura? Singapura rada kurang sih, misalnya kayak rada Nanti kalau ada aja. duit lebih kenapa nggak ke Jepang aja gitu. Oh, iya benar. Kayak gitu-gitu, kayak mikirnya kalau ke Malaysia kayak sama-sama deh sama kita gitu. Betul, kayak Singapura juga masih ya sama lah, keluar dari hotel bentukannya masih sama, orang-orangnya doang yang Nah beda. kalau Jepang kan kita udah ngeliat dari kartun, Iya. dari serial, dari apa, wah Jepang nih. Sebenarnya lihat dari Google kan, apalagi dari Tokyo Drift tuh, Fast and Furious kan, wah Jepang nih kayaknya seru banget ya ke anak mudanya gitu. Kayak landscape-nya tuh emang berbeda lah. Iya, Berasa di luar negerinya. Sama kalau kita lihat orang yang suka traveling tuh foto pakai HP yang nggak usah pakai filter aja, udah ada filter dari negaranya. Dari Cing. negaranya bener. Kayak di Amerika tuh, misalnya foto di tamannya, ya lihat timbang taman doang, cepret, bagus, langsung diposting. Iya benar. Benar Kita itu. bukannya apa-apa ya, misalnya kita moto gitu di sini nih, ada di belakang sini ada taman apa gitu. Nah. Ceret. Ini mah kayak lagi info kebersihan aja, Iya, info iya. kebersihan taman Iya, gitu. iya. Di Eco Park, Taman Honda. Nah, Iya, kayak di Tebet gitu kita Iya. motoin. Kita udah tau pasti ya Tebet ini mah. Iya. Coba kalau timbang di Amerika motoin, biar kata ada gembel tidur. Amerika tetap. Central Park nih. Ada filternya sendiri dah. Iya. Saya pengen banget gitu. Karena memang kelembabannya yang jadi filter tuh. Emang iya, Kelembaban udaranya itu jadi filter. bukan matahari apa. Iya, katanya matahari juga jatuhnya dari mana gitu. Tapi kondisi kelembabannya itu jadi filter tersendiri. Jadi faktor bahwa foto akan bagus. Iya, akan berbeda lah. Iya. Mungkin menurut orang luar negeri juga foto di sini bagus. Karena dia udah terbiasa ngeliat suasana. Ah, kalau foto di sini begini. Kudu diedit kali. Hah? Kudu diedit. Di kita Iya. enggak. Lo ke Bali deh. Bali mana pernah. Lo ke Bali kan sama yang kita ke daerah-daerah lain. Tapi buat orang lain indah banget itu udah. Iya nggak? sih. Karena kita gampang aja sih. Iya, karena Kalau kita udah terbiasa aja. nggak ada effort. Iya. Tapi Australia saya juga pengen sih, Cing. Australia. Australia tuh kayak kedengar dari cerita-cerita teman-teman termasuk Danila, di Adelaide ya. Tuh katanya sesuai dengan lagu yang diceritain sama Aditya Sofyan. Padahal pas Aditya Sofyan bikin lagu itu dia belum pernah ke Adelaide. Ke Adelaide. Apa itunya? Apa suasananya? Adem. Adem Katanya adem.
katanya ya. Iya, Terus iya. enak anginnya, gitu-gitu deh, enak buat buat sendirian gitu-gitu. Terus kayak mau pasangan, kayaknya enak deh, Cing. Ya mudah-mudahan tahun depan lo bisa Amin, ke amin, Cing. luar negeri. Setelah film lo yang pertama ini, Film kita pertama ini Suka Duka Tawa. Suka Duka Tawa yang akan tayang meledak insya Allah, amin. Amin. Tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari. Gitu. Dan Bonus sudah menanti. emang nggak ada gitu, nggak ada. Nggak tahu juga sih. Kayaknya beda, Amin. beda. Kayaknya kalau Cing Abdel kan masuk poster. Iya, dia gue pertama kali masuk poster. Jadi siapa tahu mau ke Malaysia paling tidak. Iya. Ya Malaysia, lo nyebrang deh. Nyebrang Ya, Singapura. tapi kan kayaknya nyebrang Thailand. Kayaknya Cing yang diprioritaskan adalah pemeran utama dan irisan pemeran utamanya. Kalau saya kan kalau secara cerita, jatuhnya jadi spoiler. Beda nih, nggak ada nih. Kalau Cing Abdel kan ada lah. Pokoknya Cing Abdel kan adalah kunci dari film ini kan. Kok gue kuncinya nggak terlalu kunci sih. Ini latihan kalau Cing Abdel media visit. Oke, kita lihat. Gue kan ada nih ya. Ini kan ada di poster nih. Lo lihat apa yang lo nilai dari orang-orang yang ada di poster. Maksudnya orang-orang ini berperan di banyak perannya di film ini, sehingga ada di poster kan? Iya. Kalau gue sebagai orang awam misalnya, Iya. karena kan memposisikan kalau saya nggak main nih di film ini. Saya ngeliat Cing Abdel adalah orang yang udah lama berkecimpung, tiba-tiba jadi gong di satu film yang orang udah nunggu. Wah, nggak expect gitu, ada Cing Abdel nih, bakal ngapain ya? Gitu. Oke. Kalau- Teaser trailer udah ada, Iya. tapi gue nggak ada. Makanya Cing, Lo kan- ada. Nah, gue ada Cing, alhamdulillah. Iya. Ini adalah salah satu pencapaian dalam hidup yang tercapai sih di tahun ini. Cuman, tapi akhirnya jadi relate Cing. Kayak kalau misalnya sesuatu yang diambil sama Allah, kita akan digantikan dengan yang Iya. lebih baik gitu. Iya. Tapi bukan berarti misalnya kayak kehilangan Gusti, kita kehilangan Gusti. Iya. Semua keinginan saya tuh perlahan kelihatan Cing. Tercapai. Termasuk Iya, film. Termasuk film, Cing. Kayak enak juga ya ada di pengen banget main film, ada di trailer yang bisa dilihat orang terus. Ada lo. Alhamdulillah ada, Cing. Gue yang nggak ada. Nah, berarti kan nanti Jangan-jangan gue diedit semua lagi. Yang bagian-bagian gue. punggung doang nggak mungkin, Cing. Iya. Apa mungkin karena gara Cing Abdel ada di poster? Wah, ini muka depannya udah kelihatan nih, punggung belum. Dah. Masa orang kebalik? Masa kebalik orang mah? Tuh, Panji ada. Bang Panji ada. Gua ada di gitu-gitu tuh. Iya. Dikit doang. Berarti kan orang akan nungguin scene Cing Abdel pas lagi berakting di situ kan. Kan ini film pertama kan, Cing? Iya. Ini Cing Abdel aja film pertama dari sekian tahun udah di dunia entertain. Iya kan? Oke, kita latihan media visit deh. Karena gua ada jadwal media visit. Asik. Gua ada jadwal media visit hari. Ini udah latihan dulu dah kita. Oke, kita latihan dulu ya. Soalnya saya jadi hostnya gitu. Iya, lo kan juga sering Nerima orang promo media visit hari Senin. Hari Senin ada media visit. Ada misalnya media visit. Salah satu media lah gitu. Selamat datang Cing Abdel. Iya. Terima kasih sudah main ke podcast kita. Saya dong yang terima kasih sudah. Udah disiapin saya dong, terima kasih. Oke. Iya, saya dong terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mempromosikan film perdana saya seumur hidup ini. Iya. Ini kalau dilihat-lihat Cing Abdel sekarang lagi suka olahraga berarti ya? Iya. Oh iya, pertanyaan di luar film dulu ya. Iya. Pribadi dulu Cing pasti. Oh gitu, oke. Masa tiba-tiba kayak gimana suka duka tawa? Wah, langsung habis Cing. Ya kan? Iya sih. Kalau gue Iya. langsung tanya, gimana sih endingnya film ini? Langsung ending. Iya. Oh jadi kegiatan dulu ya? Kegiatan dulu. Oke. Misalnya kayak ini kalau dilihat-lihat nih aku suka ngeliat-lihat Cing Abdel lagi suka olahraga nih. Iya, nih kebetulan nge-gym tuh 3 kali seminggu. Tuh nge-gym. Padel. Sebenarnya sih ini saya lakukan bukan karena apa-apa ya, cuma karena ngerasa memang usia sudah banyak, jadi perlu ada support yang lebih keras supaya tetap dalam keadaan prima lah gitu. Oh, berarti memang
moto tuh kita semakin tua harus menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Untuk menikmati hidup, benar? Benar, untuk melihat anak-anak tumbuh dewasa. Dan juga tetap berkarir lagi. Tetap bisa berkarya. Karena secara alamiah, tubuh kita itu pasti banyak kerusakan pada saat kita udah tua. Jadi kita bantu dengan olahraga supaya kerusakan itu bisa ditambal dengan kekuatan-kekuatan dari tempat yang lain. Oke. Otot kita perkuat supaya bisa menopang sendi. Yang sendi kan udah pasti aus nih. Wah, aus. Kurang gemuk berarti. Minum. Iya, aus. Iya, benar. Ya. Jadi kita perkuat otot itu dengan nge-gym. Gitu. Tapi desakan apa yang selain itu deh? Kayak misalnya dari keluarga masa nggak ada? Udah sih ya. Nggak ada. Itu memang cuman keinginan saya sendiri dalam rangka sih memang supaya kondisi tetap fit, bisa berkarya seperti di film saya yang ini. Iya benar, di film ini. Di film ini bisa berkarya dan mudah-mudahan di film-film selanjutnya ya. Oke. Di latihan aja saya udah nggak siap sih sebenarnya. Iya. Ya, latihan udah. Jadi jawaban udah ada tuh ya. kalau ditanyain tentang kegiatan. Apalagi biasa yang ditanya? Biasanya kalau misalnya yang datang sedikit kan pasti kan akan ditarik jauh ke belakang. Misalnya Cing Adel paling senior nih. Iya. Misalnya sama Mang Saswi atau siapa gitu ya. Kalau kita tarik jauh ke belakang, Cing Adel mengawali karir dari radio dulu. Betul. Boleh nggak ada ceritain kok bisa sih dari radio sekarang main film? Nah. Ini sebenarnya perjalanan panjang ya. Iya. Ya. Kita harus menarik memori saya lah ke tahun di dekade 80-an. Di akhir dekade 80-an, tepatnya di tahun 89. Saat itu saya... Ini potong aja Cing, takutnya nanti kalau kejawaban semua nanti Cing Abdel nggak media visit. Nanti diambil dulu sama medianya. Kata orang ini begini ya, bener. Ya bener, oke lanjut pertanyaan selanjutnya. Ntar gue tambahin, tenang. Gak ada. Ada yang gue tambahin pasti. 89 saya radio. Mulai di radio. Radio itu radio. Karena radio ini adalah radio komedi, mau nggak mau saya bersentuhan selalu dengan lingkungan komedi. Jadi ya saya ikuti alur hidup sesuai dengan circle yang saya punya. Oke. Jadi saya bekerja di komedi, teman-teman juga orang komedi, kesempatan yang datang juga kesempatan yang berhubungan dengan dunia komedi. Berarti masih nyambung sama film Suka Duka Tawa ini. Suka Duka Tawa, betul. Karena ada kata-kata tawa, tapi dari secara film panjangnya nih film komedi atau bukan? Bukan. Ini banyak yang mungkin ini nih. Ini mungkin banyak orang yang salah sangka ya. Ini judulnya memang Suka Duka Tawa. Seakan-akan ini film komedi, tapi ini film drama yang penuh value, penuh nilai. Benar. Penasaran nggak? Orang kayak gitu kalau gue bilang. Penasaran. Ini dari penuh value, penuh drama dan juga plot twist yang berbeda. Iya, karena ini ingin menggambarkan sebuah kejadian yang semua orang merasakan. Dan ini cerita akan relate. Akan relate, pasti akan relate. Secara garis besar ini adalah tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Siapa orang yang nggak punya orang tua? Pasti ada. Iya. Jadi semua itu akan relate. Secara keseluruhan film ini drama penuh. Saya mungkin ya, walaupun saya belum nonton ya, tapi saya baca ceritanya. Mungkin ini film yang berjudul Suka Duka Tawa, yang orang nyangka ini film komedi karena pemainnya banyak komedi ada. Iya. Ada Gilbas. Ada Emon, Brata. Tapi ini film penuh air mata. Penasaran. Orang ini fix penasaran. Pengen nonton, terkejar-kejar. Dan wow, mantap. Karena Suka Duka Tawa tapi penuh air mata. Kalaupun lo tertawa miris. Tertawa. Ini udah mulai berlebihan sih. Kalau misalnya, kalaupun lo tertawa, lo akan miris. Ironinya adalah ketika lo tertawa itu adalah kesedihan lo. Iya. Paradoksnya di situ. Ini bahasa paradoks ini, Cing, harus dikeluarin, Cing. Bener. Iya. Paradoksnya di situ. Gua harus keluarin ya. Harus keluarin, Cing. Iya. Kita tuh hidup di, nah itu tuh Cing, harus dikeluarin tuh, Cing. Iya kan, kayak judulnya aja Suka Duka Tawa. Padahal kalau tawa harusnya suka dong.
Iya. Kenapa tawa ada dukanya? Paradoksnya di situ. Ini jawaban yang udah disiapin, takutnya nggak ditanya, Cing. Jadi kita omong duluan aja. Iya. Walaupun nggak ditanya, gue akan gue jelasin sini. Gue bridging supaya ini masuk ke situ. Iya, benar. Ini oke, harus kita ingat adalah value. Karena begitu saya menerima tawaran film ini nggak mudah. Ini apakah tidak mudah ini karena harus mendalami karakter yang jauh dari karakter Cing Abdel sendiri, dari pribadi Cing Abdel sendiri? Kalau nanti saya spoiler lagi. Nonton aja. Tapi bisa di-spill sedikit. Iya. Ini ada di mana scene kami, saya, Mang Saswi, Bubu, itu memang berakting. Kami memang perannya sebagai pelawak. Iya. Tapi kehidupan di balik pelawaknya itu apa yang terjadi? Air mata ada di situ. Itu. Karena seperti orang yang bilang, orang yang paling sering membuat orang lain tertawa adalah orang paling sering menangis di atas kasurnya. Jangan nangis di atas pasir dah pada kalau blok. Iya, di atas kasurnya pada saat sendiri. Nah, itulah kehidupan. Bagaimana seorang Aco Tenri. Makanya ada tulisan dari kepala Aco Tenri. Iya. Dari isi kepala sutradara Aco Tenriageli. Aco Tenri. Karena dia memang secara kehidupannya mungkin dia bisa melihat nih. Dia relate, dia dekat dengan dunia komedi, dia dekat juga dengan dunia drama, bikin film juga, film-film drama. Tapi ini dia memasukkan unsur komedi, tapi komedinya lo ketawa sambil nangis, udah. Penasaran orang, Cing. Penasaran ya? 90% udah penasaran, saya pun penasaran. saya sebagai interviewer, saya penasaran. Iya. Saya ingin membeli 15 tiket, langsung nonton jam 10 sampai jam 2. Jam 2 langsung nonton lagi sampai jam 4. Langsung sampai besok juga. Menurut saya memang itu harus, lo nggak bisa nonton ini sekali. Karena masing-masing case-nya ini punya konflik sendiri. Jadi ini udah berlebihan nih kalau masing-masing case. Iya. Berarti dari semua pemain ada konflik. Iya. Bener? Iya. Wah, Aco Tenri emang bisa mengemas semua pemain menjadi satu ini berarti ya. Iya. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama geng Tawa ya. Tapi saya tahu banget apa yang terjadi konflik dengan geng Keset. Nah, ada 2 geng nih di sini. Dari Keset itu adalah Mas Wika ya, Teguh Rifnu Wikana. Ada 2. Ini yang Tawa ini yang membuat persilangan antara 2 geng ini. Kehidupan Tawa di geng Tawa, kehidupan Tawa di geng Keset. Ada 2 kehidupan. Begini. Ini jawaban yang bikin orang makin penasaran nih. Kalau udah ada sampai gestur begini ya. Iya. Padahal ini kan tentang orang tua dan anak. Iya. Tapi kalau sampai begini nih. Iya. Nih. Ditambah kalau saya lihat dari teaser trailernya nih, kan saya udah ngelihat dan mempelajari ya. Ketika ada pemain, ada Marisa Anita, yang kita tahu Marisa Anita adalah pemain film yang menyentuh hati. Iya. Beberapa film media dia memerankan itu dari matanya aja udah menggambarkan ada kesedihan gitu. Berarti ini valid, kesedihannya banyak, tawanya juga banyak. Kan udah gue bilang, yang keluar itu adalah air mata kesedihan. Bener ya? Air mata kebahagiaan. Air mata kebahagiaan. Paradoks. Pada saat lo bahagia di film ini, lo menitikan air mata. Pada saat lo sedih, lo ketawa. Tuh, paradoks film ini. Iya. Tapi dari Santos sendiri nih. Santos dong. Santos, dari Santos ini apa sih perbedaannya dengan Cing Abdel sehari-hari? Ini pertanyaan nih saya lihat nih, kayak misalnya saya interviewer nih, nanya Nicholas Saputra. Kalau misalnya ditanya nih, kita bicara soal Rangga. Nah, Nicholas Saputra tuh kalau saya lihat nih, kalau saya nontonin podcastnya gitu, dia tuh selalu kayak dia misahin kotak. Rangga ini adalah karakter di sini. Iya. Jadi dia yang masuk ke situ. Nah, itu siapin, Cing, jawaban itu tuh, Cing. Santos ini bagaimana kalau misalnya Cing Abdel melihat si Santos gitu? Oke. Sebagai karakter ya? Sebagai karakter ya. Karena saya sebelum syuting film ini kan kita juga
ada coaching acting. Iya, acting coachnya pasti Ada acting coachnya. Bagaimana kita menjadi peran yang kita. Karena acting itu adalah menjadi. Iya. Bukan memerankan. Jadi bagaimana kita menjadi Rangga. Iya. Bagaimana kita menjadi Santos. Ada backstory-nya, Santos ini gini. Berarti ditarik ke belakang, mempelajari si Santos ini bagaimana akhirnya Iya. kita masuk ke dalam si Santos. Ada kesulitan nggak dalam memerankan Santos ini? Yang kita tahu kan karena Santos ini udah santer banget di dunia ya. Iya. Bahwa Santos ini sulit diperankan selain nama Cing Abdel. Betul. Dan saya percaya ini kata-kata dari Mas Ence bagus ya. Karena peran itu yang mencari orang. Bukan orang yang mencari peran. Karena nggak semua orang bisa memerankan itu kan. Iya kan? Mungkin ini memang apa yang... Ini mantap nih kalau mungkin dari gestur udah mungkin. Nah, di sini udah oke nih. Mungkin pada saat Aco Tanri menulis ini, dia sudah membayangkan Santos itu adalah Abdel. Iya benar. Nggak ada yang bisa lagi meranin Santos kecuali Abdel. Backstory-nya itu dibikin beririsan dengan kehidupan nyata saya. Jadi Aco itu juga sudah melakukan apa ya namanya kalau riset. Mana-mana aja gitu. Anda jadi apa? Bartender kalau saya. Pasti dia riset. Karena kehidupan lo dekat dengan bar. Iya. Karaoke. Iya. Iya kan? Kafe lah. Kafe. Iya. Kayak gitu. Nah, ini dibikin backstory-nya Santos adalah ini. Ih, gue nih pasti di pala lo gue kan, Cok, dalam hati gue. Dalam hati. Terus Aco jawab, iya, dalam hati juga. Yang denger sih. Terus kalau dia bisa jawab iya, berarti dia denger. Iya kan, VO. Gitu. Jadi kesulitan pasti ada, tapi karena Aco mengarahkannya enak lah bekerja sama dengan Aco tuh. Enak dia bekerja. Ini jawaban pemain film nih, Cing. Iya. Kayak saya soalnya pemain film yang saya tonton bisa podcastnya Reza Radian dan Nicholas Saputra. Iya. Pasti jawabannya lah. Saya pernah bekerja dengan Mas ini gitu, dan cara dia juga berbeda dengan ini gitu. Kalau jawabannya Nicholas Saputra ya. Iya. Saya pernah bermain kayak pernah semuanya, Cing. Iya. Dan jawaban yang sering juga gue dengar adalah Aco ini enaknya dia tuh kasih satu guidance, tapi kita boleh improve di situ. Iya. Kita dikasih kebebasan sebagai pemeran. Jadi gitu kita diskusi dulu sebelum take. Oke, kita ambil yang ini. Iya. Gitu. Padahal pada saat ini hanya di podcast ini ya saya omong ini ya. Spesial di podcast ini. Karena kalau misalnya pahit-pahitnya Ciado cuma media visit sekali, ya itu jadi ceritanya. Itu doang ya, nggak ada lagi ya. Jangan sampai cuma satu sih saran saya. Ini betapa Aco memikirkan alur ceritanya. Dia tidak hanya mengejar lucunya. Jadi ada satu scene kita lakukan, terus ada improv di situ. Yang ketawa, semua krunya ketawa. Aconya pun ikut ketawa. Tapi sama dia, ulang ya, yang itu nggak usah diambil. Karena buat dia scene ini tidak perlu ketawa. Dari mata seorang sutradara. Iya. Maksudnya kalau pengen ngejar lucunya doang, harusnya itu dimasukin. Oh iya. Tapi karena menurut Aco dia lihat, kayaknya di sini nggak usah deh dikomediin. Ini diseriusin aja. Kita ambil yang berikutnya, tapi yang bagian ininya nggak usah ya. Gitu. Jadi dia udah memikirkan alurnya, karena dia yang nulis, dia tahu habis ini sebelum ini scene-nya apa, setelah ini scene-nya apa. Wah, berarti memang luar biasa Aco Tendri memilih pemain yang capable lah untuk memerankan Santos ini seperti Cing Abdel. Iya, saya tuh merasa bangga lah diajak sama Aco. Ini taunya media visi atau radio, Cing. Ya, gini-gini nggak ada. Gini-gini nggak ada. Iya, nggak ada gestur. Nggak ada gestur yang gitu-gitu pemain aja. film banget kan. Iya, yang jawabnya juga ada
Ada geser-geser gitu kan kalau itu. Kita nyari itunya Cing, ke momen itu kan. Iya. Kayak kita pengen sekul mungkin lah. Iya. Sebagai pemain film kayak Angga Yunanda, kita lihat kan kayak. Kalau ditanya gimana? Misalnya ditanyakan pengalaman paling mengesankan. Iya pasti. Coba lu tanya gue. Kalau dari proses syuting ini yang panjang, ada nggak satu pengalaman paling mengesankan bagi Cing Abdel? Nah, itu. Itu dulu kan. Kalau ditanya paling mengesankan, kayaknya semua mengesankan. Tapi kalau memang harus pilih satu yang paling mengesankan selama syuting ini, saya boleh pilih 2. Harus itu kan harus kelihatan. Kalau di radio ya, gue nggak ikut deh kalau radio ya. Kalau beda-beda radio nggak usah dah. Cing Abdel pokoknya yang ada YouTube-nya aja. Karena nih kalau Cing Abdel ikut, bisa jadi salah satu kayak ngelihat Aryo Bayu sih. Kalau saya lihat, kayak Aryo Bayu di Gadis Kretek. Yang Bin ya, diangkat jadi Bin ya, Aryo Bayu ya. Emang Bin dia? Iya, Aryo apa ya? Aryo Bayu mau main film. Iya, tapi dia jadi Bin apa? Memang iya jadi. Coba Aryo Bayu. Aryo Bayu Bin emang. Anggota Bin. Masa ketahuan dari Bin? Iya, coba. Film kali. Coba anggota Bin bukan sih? Bukan sih kayaknya mah. Tidak memiliki informasi tuh. Bukan dia ya, Aryo siapa yang Wahab kali? Bukan. Aryo Bimo apa? Aryo apa? Pokoknya dia pernah posting tuh, nggak ada Binnya. Bukan. Ya. Aryo Bayu tuh, saya kalau misalnya lagi pengen latihan tuh Cing, latihan diwawancara orang, pasti saya ngelihatnya kayak ya Reza Radian, ngelihat Nikola Saputra, ngelihat Aryo Bayu, ngelihat Oka Antara ya, ngelihat siapa lagi ya pemain-pemain film yang saya suka gitu. Itu saya pelajarin tuh cara dia ngejawab, cara dia mengemas gitu. Gua akan berusaha mencoba membuat orang yang menonton ini penasaran dengan kata-kata yang gue pilih, sehingga orang kok ada ya film gini aku mau nonton gitu. Bisa aja nggak selesai ngomongnya Cing. Iya. Kayak kalau diem. Kalau misalnya gue ngomong gini, di film ini lo akan tertawa karena sedih dan menangis karena bahagia. Kira-kira mau nonton nggak orang? Kan sebuah paradoks itu. Kebalikannya, lo tertawa karena sedih, tapi lo menangis karena bahagia. Dari segi ilmu retorika itu menarik Cing. Menarik. Kita tinggal tambahin ilmu semiotika, pengulangan. Ketika ada media fidget lagi, ditambah lagi tuh. Misalnya dari tertawa karena sedih, menangis karena bahagia. Nah itu bisa ditambahin lagi. Kenapa? Nanti pas lagi media visit terakhir, gongnya di situ. Kalau ada beberapa ya, kalau cuma satu apa gue langsung aja lah gue. Takut gak ada lagi media visit. Iya benar. Ya? Tapi kayaknya lebih sih Cing. Bisa kayak minimal 3 lah. 3 ya. Karena kan pemainnya kan kita lihat nih dari film Suka Duka Tawa kan, ada Rahel Amanda sama Nimas Dewantari, yang dimana mereka lekat dengan sinetron Candy kan, RCTI zaman 2006. Iya. Akhirnya mereka kembali dalam satu scene, dalam satu project di film Suka Duka Tawa. Apa orang nggak penasaran Cing melihat 2 peran ini kembali lagi? Berarti setelah berapa belas tahun tuh, 2006. 19 tahun akhirnya mereka ada satu scene bareng. Ya. Waktu beberapa pemain film datang ke sini, agak lain datang ke sini, dia juga nanya, syuting berapa hari? Cing aja gitu. Lo dapat syutingnya berapa hari? 6. Wah itu sih supporting apa namanya? Peran pembantu lah gitu. Oh itu levelnya beda tuh? Iya kalau dia karena udah sering ya 6 hari berarti kira-kira sini lah gitu. Wah itu udah ada di poster. Gue nggak tahu kemarin udah keluar posternya, tapi gue bilang gue kemarin foto-foto nih. Ya. Fotonya foto apa nih? Ya, karena dia udah sering ya. Foto props apa foto poster? Foto poster. Oh, udah peran pembantu utama itu. Gitu. Pemeran pembantu utama. Sama kata Mas Mencai Bagus nih. Dilihat dari pemain itu, dari botol minum
Kalau dikasih yang full gede 1 liter. 1 liter Oke tuh. itu oke. Tapi kalau dikasihnya yang segini, Gak pakai nama. iya beda. Beda ya. Sama next levelnya lagi kursi lipat Disediain. disediain. Gue sih disediain. Saya disediain. Air minum tinggi. Ada namanya. Ada namanya. Ada nama karakternya kita. Anjay. Alhamdulillah merasakan rebahan bareng seberangnya Enzi. Story ya? Enzi Storia. Lu rebahan Seberangnya dia. Ada Enzi Storia. Dari situlah kita banyak pembicaraan soal acting, soal karakter. Padahal enggak itu. Iya. Nah itu kalau saya latihan jadi media visit. Gitu. Oh, ya. Banyak terjadi pembicaraan antara kita sama pemain di luar karakter, memisahkan mood kita. Wah itu bahasa-bahasa yang harus dikeluarin tuh, Cing. Main biliar bareng Wika? Iya. Lo Itu kan kalau misalnya ada nih pengalaman paling mengesankan, saya bisa bukan berakting tapi saya main biliar bareng sama Cing Abdel, sama Mang Sauswi dan juga Mas Wika. Itu adalah satu pengalaman yang nggak mungkin bisa saya beli pakai uang, karena nggak semua orang bisa. Iya. Momen itu mahal. Tapi dari momen itu terjadilah beberapa scene yang akhirnya jadi lekat sama kita jadinya. Kebawa dari kesenangan kita main biliar sampai ke film itu. Tunggu aja saya gebuk bola 8 di film itu. Nggak ada padahal. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Oh itu diedit gitu aja, tinggal ngomong gitu ya? Oh itu diedit deh, sorry nggak Iya. masuk. Gitu. Bilangnya kita belum nonton ya? Belum nonton. Iya, kalau ditanya. Oh kita belum nonton sih gitu. Cuman kalau yang kita takutin, kalau Pican. Nah dia akan bohongnya, ditanya. dia ceritain Iya. film lain. Iya, malah dia ceritain nggak promo lain. film. Iya. Dia ceritain pengalaman dia yang nggak ada. Tinggal, oh itu diedit, tinggal gitu deh alasannya. Iya kayak pas lagi saya latihan berantem, nggak ada nih scene berantem nih. Iya. Dia pengennya keren. Iya. Yang kita takutin kan itu ya. Ya. Harusnya mau siapin dah. Tapi udah oke belum nih ini gue? Udah. Jawabannya. Dari secara pengalaman udah jelas. Yang Abdel udah banyak pengalamannya. Tapi ini film pertama, Cing. Film pertama, maksudnya kalau cameo ya pernah lah, cuman nggak pakai latihan acting, nggak pakai apa segala macam. Ini film yang benar-benar serius. Belum memerankan ini, Cing. Ada workshopnya, Iya. Ada big reading-nya, ada acting coachnya, ada foto props, ada foto poster. Iya. Nah inilah film pertama saya. Oke, berarti ini akan banyak sekali yang lu ceritain sih, Cing, sebenarnya. Iya. Karena pengalaman pertama, Iya. apa yang dibayangkan ternyata nggak ada, ternyata ada. Itu bisa banyak Bisa, Cing ya? diceritain tuh. Oke. Karena ini film pertama gitu. Pengen, pasti ada pertanyaan. Kalau ada tawaran lagi, pengen nggak? Itu yang paling berat. Oke, gimana bicaranya sebenarnya? Setelah ini kan film pertama nih, Cing. Kalau pertama itu kan bisa ada kedua, ketiga, keempat Iya, selanjutnya. Kalau ada tawaran film kedua, Cing Abdel mau nggak? Aco Tenri bukan sutradaranya. Gitu aja. Iya, boleh. Iya. Bisa? Mati ini? Enggak. Oh, nggak. Enggak, misalnya jawabannya sebagai interviewer, kan gue nanya. Lo nanya, Ada mau nggak film kedua gitu? Aco Tenri bukan sutradaranya. Kalau bukan, Mau. berarti emang mau, kenapa harus dipanjang-panjangin? Wah keren banget. Iya. Berarti Aco Tenri nih. Iya. Cuman tapi kalau ini juga film pertama saya juga kan, Cing? Iya. Kenapa saya mau? Karena Aco Tenri. Kami sudah kenal duluan sebelum ada project ini. Iya. Gitu. Ini fun fact-nya ya. Ah. Fun fact-nya ini di luar dari cerita, dari Iya. syuting. Aco Tenri yang saya tahu memilih para pemainnya ini adalah orang-orang yang bersilangan dalam kehidupannya. Punya persilangan dalam kehidupan dia. Ada banyak bergesekan lah. Irisannya ada. Dengan Nehru punya. Iya. Dengan Amanda udah pasti. Karena teman dari SMA. Dengan Teguh Rifnu apalagi. Dengan saya juga ada. Wah, menarik banget tuh. Ini kan secara umur jauh banget ya, Cing. Pasti ada gitu tuh, Iya. Cing. Apa tuh yang bisa diceritain dari Aco dengan Cing Abdel? Karena kita tahu Aco adalah sutradara muda. Saya teman bapaknya. Ini baru ini, Cing. Kalau saya teman bapaknya, ini jangan ceritain. Mau ceritain di sini juga nggak? Ah? Nanti media visit
Oh iya iya. Jangan. Iya, ini biar ditis aja nih. Oh, teman bapaknya. Itu boleh nggak apa namanya, dikeluarin fun fact itu? Boleh lah, fun fact Iya. mah. Ini menurut saya aja ya, gitu ya. Menurut Iya. saya aja ya. Aco Henry ini memilih orang-orang untuk hadir di film ini. Menurut gue ini adalah orang-orang yang punya persilangan dalam kehidupan karirnya. Iya, tambah ditambahin kayak bukan karena teman, tapi mereka juga, tapi Aco juga melihat potensi. Bisa membawakan itu, Cing. Gitu ya. Bener tuh, Cing, jawaban itu. Kan banyak orang yang bersilangan dengan dia, teman bukan potensinya bukan di film. Iya. Nah dia lihat nih, termasuk sama saya, karena saya punya persilangan jauh sebelum Aco Henry jadi sutradara. Pasti ditanya, loh, kenal di mana gitu. Ini kan, kalau saya kan nggak ada media visit ya. Kalau ini kan Cabli kan ada karena ada di poster kan. Iya. Kalau waktu itu cerita dari Aco, kalau saya kan mikirnya kenapa diajak, karena waktu itu Aco pernah ada satu project sama Gusti, sama Mas Wika juga kalau nggak salah satu brand lah. Gusti ngerjain scoringnya segala macam, VO itu sama Bang Aco. Terus akhirnya kami berkenalan di situ, selang setahun, pokoknya sering ketemu. Akhirnya ketemu di film ini lagi nih, di film Suka Duka Tawa ini. Saya sebagai pribadi yang polos dan ya gimana ya, cuma nanya, Bang Aco, lu tapi ngajak gue ini bukan karena kasihan kan gitu. Bukan karena gue temennya Gusti dan gue apa gitulah gitu. Si Bang Aco ya jawabnya karena gue tau lu pengen main film kan. Kalau tahu Gusti pernah cerita. Berarti Gusti membukakan jalan dan ya Bang Aco melihat ada, jadi kan saya nggak mungkin dibilang ganteng, berkarakter. Nah, lebih dari karakternya itu, lu cocok jadi peran ini karena erat dengan kehidupan lu. Gitu. Saya kan jadi ada angin segar ya. Jadi saya bisa menyingkirkan ketika profesional dan temen. Gitu, karena ini konteksnya pekerjaan. Asik. Gitu. Ya, nanti gua akan ceritakanlah fun fact bagaimana Aco memilih orang-orang ini. Iya, dan juga siapin kalau misalnya nggak banyak ditanya, Cing. Misalnya dari yang di podcast ada Mas Wika, ada Bintang Emon, ada Gilbas, ada Brata. Nah, itu bagi-bagi dah ceritanya gimana tuh. Kan nggak mungkin semua cerita bisa berjam-jam pasti. Iya. Kalau gue podcast misalnya bertiga, berempat, gue akan menceritakan hal-hal yang juga melibatkan orang-orang itu. Oh iya. Misalnya cerita scene atau cerita saat lagi big reading, ada dia gitu. Oh iya. Itu seru tuh, Cing tuh. Iya. Tapi itu tadi yang pasar pemain mana sih? Jajaran pemain? Ini. Jajaran pemain gak termasuk, ya kan? No. Iya. Saya juga masuk nih jajaran pemain. Ada. Waktu itu kan disuruh post collab kan? Ada jajaran pemain lo? Ada, cuman ini kan yang pemeran utama kan? Kalau yang saya tuh, nah itu tuh di sini. Ya dari ini apa namanya? Scene. Dari size foto juga ada kata maaf ya. Iya. Ya ini dari size foto. Lihat yang gue. Dari size foto. Ya ini 500 mili. Aqua 500 mili. Nah ini 1 liter. Ada ukuran, maaf. Dari secara berangkat dijemput sama yang berangkat sendiri. Iya. Beda tuh. Oh iya, ada jemput. Ada mau berangkat. Pilihan nih, lo mau berangkat sendiri atau mau dijemput? Itu kan ada penawaran, bukan minta. Iya, ada penawaran. Ya, lo mau berangkat sendiri atau dijemput? Oh, gue berangkat sendiri aja deh. Kalau Cemil dijemput? Berangkat sendiri. Oh iya, karena mobil 15 juga harus dipanasin kan. Iya. Ternyata begitu jalan, gue berangkat bertiga, nggak pernah sendiri. Karena berempat. Sama grup itu mah. Sama Bang Melon juga. Gue bohongin dia. Krunya gue bohongin berangkat sendiri. Gue nggak sendiri nih, iya. gue berempat. Ya. Iya, naik mobil juga. Jadi harus sediain makanan 4. Iya. Disediain sama dia. Pasti, Cing. Mas Boboy namanya. Iya. Berapa orang, Cing? 4 orang. Kasih. 2.
Lah yang 2 lagi gue ngokosin dah. Beliin lagi dah. Iya. Tapi ini pengalaman film pertama saya dan kayaknya saya suka deh main film. Oke. Karena ini sesuatu yang mungkin ini belum maksimal aja sih, Cing. Saya pengen ada latihan dialog, scene. Kalau kita berdua yang media visit, apa yang kita ceritain? Apa yang lo mau ceritain? Kejadian apa yang paling lucu? Misalnya? Ya, yang scene yang itulah yang Cing Abdul ngetawain saya, ngapain orang nanya kocak nunjuk-nunjuk gitu. Kayak apa? Kan gue gak kelihatan, gue tahu di frame gue tuh nggak masuk, tapi diperlukan suara ketawa. Jadi gue ketawa nunjuk lo aja. Orang gue gak kelihatan. Masalahnya saya kan kelihatan ya, saya kan nggak boleh ngelihat begitu karena harus ngelihat ke tengah. Nah itu tuh yang jadi masalah tuh kayak, oh gini ternyata syuting film ya. Kalau sama pemain yang kenal dan pemain itu nggak disorot kamera, usil. Masa bayangin Cing, dari semua pemain, dari ekstra segala macam udah bener, kalau gara-gara saya satu ngulang. Padahal aktor utamanya udah bagus banget. Iya, gue tahu banget. Halo? Yeah. Oh, ada kuis sekarang, Cing. Oh, sekarang udah segmen kuis. Udah berapa menit ini? Wah, 45. 45. Oh, berarti bisa lah untuk media visit. Bisa. Sekitaran sini juga. Ini aja udah jadi media promo juga. Media promo juga ya. Tapi cerita tadi itu benar semua. Benar semua. Kita nggak ada yang bohong. Nggak ada yang bohong. Jadi kalau pengen lihat hasilnya, silakan nonton di bioskop tanggal 8 Januari. Benar, 8 Januari ada di bioskop kesayangan kalian semua. Ini aja nih pemilihan 8 Januari ini adalah merombak kebiasaan. Karena di awal tahun katanya agak lesu penonton. Tapi pede kalau suka duka tawa mah. Dari angka 8 yang artinya infinity. Ya. Nah, itu deh. Betul. Benar. 8 Januari 2026 di bioskop. Semoga ini menjadi pintu rezeki kita dan semuanya ke depannya ya. Dan membawakan pesan yang baik ke semua penonton. Oh, gitu. Mudah-mudahan ada sequelnya. Amin. Duka suka tawa. Ini bisa dibalik-balik doang nih. Kayak duka suka tawa. Setelah dia suka duka tawa ya. Atau tawa suka duka. Bisa. Dari 3 kata ini aja bisa jadi, wah ini ayo dong investor. Iya. Udah tahu. Yuk kita langsung produksi lagi yuk Januari gitu. Tawa suka duka aja udah oke nih. Tawanya tinggal naikin ke atas. Iya. Tawa suka duka. Tapi kalau Tawa suka duka enggak? Mah itu kepanjangan tambah enggak. Iya, tambah enggak. Dari duka suka tawa itu aja udah bagus banget, Cing. Ya kan kayak aku, kau, dan KUA. Gitu kan. Iya. Ternyata pemerannya namanya Paduka. Panggilannya Duka. Jadi Duka suka tawa. Siapakah si Duka ini? Ya pakai ditanya. ya pakai ditanya. Oh itu si orang ini ternyata naik nih. Iya. Oh ya tapi semoga ada selanjutnya kita main lagi. Iya pasti lah. Gak apa-apa, lu film lu berapa? 3. Film apa ini dia? Film tapi. Film. Gitu. Duka suka tawa. Nah. Duka suka tawa ya. Saksikan teaser trailer Duka suka tawa tahun depan. Tahun depan kita udah ada punya trailer lagi. Iya. Tapi tunggu aja bulannya berapa gitu. Kita masih belum bisa omongin orang ini juga masih harapan doang. Belum, kita juga ada panggilan dari manajer kita. Ada nih panggilan casting atau syuting. Nggak ada nih gitu. Tapi ini doa lah. Amin semoga. Amin banget. Ya tanggal 8 dulu aja pada datang dah. Ya. Tanggal 8 Bentar nih 2 bulan lagi. Sebentar 2 bulan lagi, nabung dari sekarang. Karena lo akan nonton ini berkali-kali, nggak mungkin. Nggak mungkin lo cuma sekali. Pasti pengen lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Gitu. Iya, benar. Iya. Benar. Oke lah kalau begitu. Oke. Sampai ketemu lagi di Ngopi Nek, ngobrol bareng Pican sama Neru, tapi nggak ada Picannya.